Halo, saya Muhammad Irfan Fauzi, guru seni rupa dari SMK Negeri 1 Mojoanyar. Pada abad 21, negara maju adalah negara yang menguasai teknologi, perdagangan, dan ekonomi. Untuk itulah, para guru dituntut menguasai berbagai skill, teknologi, dan juga kreativitas untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Guru senantiasa menjadi garda terdepan untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan dibimbing berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar atau kita mengenal tentang unsur-unsur seni rupa, yaitu yang meliputi titik, garis, bentuk, dan lain-lain. Kali ini materi yang kita bahas adalah tentang unsur-unsur seni rupa. Next. Nah, apa sih unsur-unsur seni rupa itu? Unsur seni rupa itu adalah sebuah elemen atau beberapa elemen yang dia meliputi atau apa yang ada, yang terkandung di dalam karya seni rupa. Nah, titik itu adalah unsur paling dasar dan paling kecil dalam seni rupa. Dia adalah inti dari seni rupa. Karena apa? Karena titik itu merupakan bentuk awal sebelum kita membuat atau mengembangkan sebuah karya rupa. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Contoh di gambar yang sebelah kanan, paling kanan itu ada gambar sebuah orang memegang atau tangan memegang gelas. Nah, itu terdiri dari beberapa titik yang sangat banyak yang menyatu dan membentuk sebuah gambar. Karya itu dinamakan dengan pointillis. Nah, kemudian yang berikutnya di situ di sebelah kiri itu ada sebuah karya titik yang berurutan dari kecil ke besar secara bergantian dan berulang-ulang. Ini dinamakan neomana. Lebih tepatnya adalah neomana 2 dimensi dengan unsur titik. Ya, next. Nah, kemudian garis itu adalah pembentuk atau tercipta dari gabungan beberapa titik yang saling mengikat. Dia membentuk sebuah garis. Ya, garis itu juga sebuah elemen yang membentuk sebuah karya rupa. Contoh seperti kalau kalian melihat, misalkan ini ya. Misal kita membuat sebuah lingkaran. Lingkaran itu bisa kita ketahui ketika ada garis yang menghubungkan di sampingnya. Itu ya. Lanjut. Nah, garis itu menurut wujudnya itu dibagi menjadi 2. Ada garis semu, ada garis nyata. Oke, next. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa garis. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada garis lengkung, ya kan? Kemudian ada garis biru yang berurutan dan sebagainya. Di sini ada pertanyaan. Garis manakah yang menunjukkan implikasi
gelap. Menurut kalian garis mana? Coba, ada yang bisa menunjukkan saya? Yang sebenarnya ketika kamu lihat garis itu seakan ini sebuah tanda pergerakan. Jadi bukan terkesan garis diam. Contohnya apa? Ini, ya kan? Kita melihat garis lentung ini, ya. Itu kalau kita lihat biasa ya, dia diam. Tapi di balik makna ini, itu biasanya menandakan sebuah gelombang yang bergerak. Ini juga sama. Ada yang diam, ada yang tidak. Oke, lanjut. Nah, kemudian bidang. Bidang itu tersusun dari beberapa garis yang menyatu. Contohnya apa? Papan ini. Papan ini itu terdiri dari garis vertikal dan horizontal yang saling menyatu kemudian membentuk sebuah bidang. Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan. Next. Nah, kemudian kita tahu bentuk itu dibagi menjadi dua secara wujudnya, yaitu bentuk geometris dan non geometris. Bentuk geometris itu meliputi bentuk silindris, kubis, dan sebagainya. Sesuatu yang ketika kita melihat itu proporsional dan seimbang, itu geometris. Sementara non geometris itu adalah bentuk-bentuk alam. Contohnya apa? Kamu melihat bentuk gunung. Bentuk gunung, apakah bentuknya simetris? Tidak. Nah, bentuk alam itu, ya itu dinamakan geometris. Lanjut. Nah, kemudian ruang. Ruang ini juga sama. Ruang itu ada yang nyata, ada yang bersifat ilusi. Loh, kok bisa? Padahal keduanya, ya kalau kita lihat kan nggak bisa dipegang. Ya memang ruang itu kan tercipta ketika ada sisi di kiri kanan belakang yang saling ketemu sehingga membentuk sebuah ruang. Ya, nah ruang nyata itu seperti apa? Seperti di kelas ini. Ini ruang nyata namanya. Karena apa? Ya adanya nyata, bisa kita lihat secara langsung, bisa kita tempati secara langsung. Kalau ruangnya ilusi itu biasanya ada dalam lukisan. Kamu kalau melihat gambar lukisan misalkan tinggal ke ruang tamu atau tempat tidur. Nah, di situ itu kan ada ruangannya, ada ruang kosongnya. Nah, itu ruang ilusi. Kita nggak bisa masuk ke situ karena sifatnya ilusi. Oke, next. Sekarang kita ke bagian warna. Warna itu bisa dikelompokkan menjadi tiga. Apa saja? Primer, oke? Sekunder, tersier. Contoh warna biru itu apa? Kuning, merah, merah, biru, oke. Kalau yang sekunder, campuran dari warna primer, oke. Contohnya apa? Merah dan kuning menjadi warna oranye, oke. Terus kemudian apa lagi? Contohnya warna sekunder, ada yang bisa menjawab. Kuning kalau dicampur warna biru itu ketemu warna apa? Hijau. Merah dicampur warna biru ketemu warna apa? Ungu. Oke, itu termasuk warna sekunder. Oke. Kalau sedangkan warna tersier itu apa? Warna tersier kita dari apa? Ada yang bisa menjawab? Bingung. Jadi gini ya, warna tersier itu percampuran antara warna primer dengan sekunder.
ketemunya dari sini. Ya. Terus ada satu lagi warna yang umumnya kalau teman-teman kita mengatakan warna gambar, warna netral. Warna netral itu kira-kira warna apa? Yang tidak ada di atau yang tidak umum kita gunakan. Warna apa? Hitam dan putih. Jadi warna netral itu hitam dan putih. Oke, lanjut. Nah, tekstur. Tekstur itu adalah unsur yang umumnya bisa dirasakan dengan indera peaba. Tapi apakah ada tekstur yang tidak bisa dirasakan dengan indera peaba? Cuma hanya bisa dilihat. Ada. Contohnya apa? Tulisan. Oh, lukisan. Lukisan. Benar. Contohnya lukisan. Misalkan lukisan pohon. Aku membuat lukisan pohon dengan tekstur pohon yang sedemikian realis, kan? Tapi ketika kita menyentuhnya, itu berbeda. Nggak sama ketika kita menyentuh tekstur pohon yang asli. Itu namanya tekstur semu. Sementara untuk pohon yang asli itu dinamakan tekstur nyata. Paham ya? Oke, next. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang terakhir. Gelap terang. Ini ada hubungannya dengan intensitas cahaya. Kenapa? Sebuah karya rupa tanpa adanya unsur gelap terang, maka ada yang kurang. Kenapa sih? Gak ada bayangan, ya kan? Gak ada gradasi dan sebagainya. Jadi karya itu kurang hidup. Itu poinnya di situ. Nah, kira-kira setelah kita membahas hal ini, ketika kita membahas semua ini, kira-kira kalian sudah mengenal atau sudah tahu tentang perbandingan karakter masing-masing dari unsur tersebut? Kira-kira sudah paham? Oke, jadi ini aja. Langsung next. Nah, oke. Silakan kalian scan. Bangku ini ya. Nah, di situ nanti akan ada beberapa aja. Silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Kalian boleh kumpul. Kalian boleh kumpul dengan temannya. Cuma ini aja yang sekiranya terlihat atau mungkin mesinnya dibuka boleh. Kalian kerjakan bersama. Nanti yang dikumpulkan hanya satu dari setiap kelompok, ya. Yang dikumpulkan hanya satu dari setiap kelompok. Nah, oke, saya kasih waktu sekitar 15 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Seandainya ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan. Ya, oke, silakan bentuk. Kerjakan menggunakan aplikasi Word ya. Kalian bisa menggunakan WPS atau Microsoft Office. Silakan dibaca instruksinya dengan jelas agar kalian bisa mengerjakan. Oke ya, kita akan membahas yang tabel pertama dulu. Saya akan tanya kepada salah satu siswa secara acak ya, secara acak untuk bisa menjawab apa
yang saya tanyakan. Coba kamu jelaskan karakter tentang tekstur menurut hasil analisa. Tekstur salah satu unsur yang berhubungan dengan interaksi manusia. Tekstur adalah salah satu unsur Yang berhubungan dengan interaksi manusia. yang berhubungan dengan interaksi manusia. Interaksi seperti apa? Bisa dipegang, diraba. Bisa dipegang, diraba. Oke. Apakah benar jawabannya Alisa? Oke. Untuk Alisa. Coba kamu jelaskan karakter tentang tekstur menurut hasil analisa. Tekstur salah satu unsur yang berhubungan dengan interaksi manusia. Tekstur adalah salah satu unsur Yang berhubungan dengan interaksi manusia. yang berhubungan dengan interaksi manusia. Interaksi seperti apa? Bisa dipegang, diraba. Bisa dipegang, diraba. Oke. Apakah benar jawabannya Alisa? Jangan untuk menjawab. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Apakah benar pendapatnya Alisa? Ya. Oke. Kemudian kalian lihat di tabel kedua. Kalian lihat di tabel kedua. Nah, tabel kedua ya. Di situ apa yang diminta? Kenapa? Oke. Jadi di situ kamu diminta untuk menjelaskan tentang unsur apa yang ada pada benda. Contohnya di sini ada poster, ya kan? Ada poster. Nah, poster itu memiliki beberapa unsur rupa seperti ada garis, ada warna, ya kan? Coba lihat. Ini poster yang ini segala benda yang ada di dalam kertas dulu. Ada garis dan lain-lain. Nah, di situ nanti kamu akan menjelaskan tentang poster menurut ahli atau pakar. Jadi kamu mencari sebuah pendapat di referensi jurnalistik, boleh pakai jurnal, PDF, atau mungkin sebuah artikel dan sebagainya. Nah, kamu masukkan pada proyek itu bahwa poster itu adalah ini, menurut pendapatnya ini di website ini. Paham ya? Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Nah ya, saya akan bertanya pada setiap kelompok. Setiap kelompok akan saya kasih satu pertanyaan. Mulai dari kelompok ini. Satu saja. Apa benda apa yang telah kalian analisa? Cermin. Oke. Di dalam cermin, unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalamnya? Tekstur, bentuk, kemudian warna. Ada lagi? Garis. Kemudian ada lagi? Sudah. Oke. Bagaimana literasi menurut Pak ahli? Oke. Itu pendapat menurut siapa?
pendapat secara umum. Nah, tadi kan ada yang pernah ekspresi definisi tadi ya. Nah, itu mungkin bisa kamu kembangkan, kamu mencari pendapat ahli tentang pendapat itu. Ya, temukan itu. Tidak balikan. Ini suatu karya atau unsur visual yang dapat tampil eksplisit atau implisit. Unsur yang dapat eksplisit berarti dia dapat langsung dikenali sebagai visual. Nah, ini kan bisa mulai bagian eksplisit dan implisit ini tentang pendapat para ahli. Ya, bahwa dari kamu menyimpulkan pendapatmu itu boleh. Jadi ada pendapat yang kamu ambil dari orang yang sudah pernah mengatakan itu, ya, kamu cari pendapat yang lain, jadi kamu menyimpulkan. Itu ya begini ya. Nah, lanjut pada tahap ketiga, itu adalah tugas individu. Nah, sekarang kalian ada di sini semuanya kembali ke pembahasan awal, kembali ke pembahasan awal. Oke, sudah ya. Nah, di poin ketiga itu bukan kamu pelaku, tapi individu. Jadi kalian menuliskan nama masing-masing di situ. Kalian kerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Saya cukup. Karena untuk yang tugas ketiga ini lebih simpel. Di situ hanya kita diminta untuk memberikan contoh-contoh pengembangan dari sebuah unsur seni rupa menjadi produk karya seni. Ya kan? Silakan dikerjakan. Oke ya. Sambil dikerjakan, kita akan bertanya pada yang sudah selesai. Contohnya, Lisa, coba kamu kembangkan kira-kira unsur rupa warna itu kalau dijadikan produk karya seni rupa dia bisa menjadi apa? Lukisan boleh. Ada lagi? Tuh, ya. Menurut kalian, warna selain dijadikan lukisan, apa aja selain lukisan? Ini ya, kalau kalian pernah praktek kemarin, yang tentang yang poli, ya, diikat-ikat, dimasukkan ke warna. Tadi celok, nah, tapi celok itu kan kita main warna, ya. Nah, itu salah satu model karya seni rupa pengembangan dari unsur rupa warna. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, sebelum saya akhiri mata pelajaran ini, jangan lupa untuk dikumpulkan. Itu dikumpulkan hari ini ya, lewat email. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan tidak tentang materi yang ini, tentang unsur-unsur seni rupa? Kalau ada, silakan angkat tangan. Kalau ada, silakan angkat tangan dan sampaikan. Pertanyaan saya, Pak, mengapa penggunaan warna yang kontras dapat menarik perhatian dari suatu karya seni? Ada yang bisa menjawab? Kenapa warna kontras itu bisa membuat audiens itu tertarik, apalagi kalau itu ada di sebuah karya seni?
Ada yang bisa menjawab? Ada yang ingin menjawab? Tidak ada? Oke, saya jelaskan. Kamu tahu pizza Domino? Nah, pizza Domino warna dasarnya apa? Biru. Biru, benar. Kalau ya pizza ya biru. Nah, tapi di warna dasar biru itu kan ada unsur merahnya, ya, meskipun dia nggak ada. Nah, merah dengan biru itu kan ibarat api dengan air. Kontrasnya nggak bisa sama, tapi di situ bisa disamakan. Kenapa? Komposisi, tata letak itu sangat mempengaruhi. Seandainya kita nggak memahami, apalagi kalian di akhir, kita nggak memahami ilmu tata letak itu, ya pasti hasilnya juga akan berantakan. Mereka nggak akan bisa bersanding. Betul. Sampai sini paham ya? Oke, sebelum kita akhiri, saya akan memberikan sebuah uji coba untuk evaluasi kita hari ini, menguji sampai sejauh mana kemampuan kalian. Saya bagikan link ini di grup, silakan dicek di masing-masing grup. Di situ ada link, ya, link Google Form. Nah, kalian masuk di Google Form ini. Kalau isi ada 10 pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit cukup ya untuk mengisi 10 pertanyaan itu. Pilihan Anda, ya. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Dari hasil pembelajaran hari ini, sekilas saya bisa menyimpulkan bahwa secara umum kalian sudah bisa memahami tentang unsur-unsur ruang, terutama berkaitan dengan karakter dan lain-lain dan pengembangan bentuknya. Nah, untuk itu, bagi yang belum atau sekiranya masih ada yang kurang dalam pembelajaran ini, kalian bisa bertanya atau menemui saya. Kalau kali pengen tanya jawab, boleh. Jadi silakan bisa janji dari saya ya nanti. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, tolong ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk belajar masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum